Lily tidak menyangka Daryl memberinya hadiah karena dia hanya pergi ke kamar kecil. Dia merasa sangat dicintai. Jangan dibuka dulu. Derry tersenyum. Tidak ada yang mahal. Mari kita buka di rumah. Daryl tidak ingin Denise cemburu karena dia menginginkan kalung itu dari toko yang sama. Lily mengangguk dan berkata dengan lembut, sayang, aku sudah menyukainya meskipun tidak mahal. Aku akan selalu menghargai hadiah Itasitis darimu. Dennis tertawa. Buka, Lily. Biarkan aku melihat apa yang suamimu berikan untukmu. Lem penasaran, kata Denise dingin. Hadiah untuk istri, tapi dia hanya bisa membukanya di rumah. Itu pasti sesuatu yang murah, dia pasti khawatir orang-orang menertawakannya, pikir Denise. Lily, kamu adalah gadis paling terkenal di sekolah. Siapa yang tahu kamu akan menikah dengan pria yang tidak berguna? Lily tersenyum. Suami saya sudah mengatakan bahwa tidak ada yang mahal. Anda tidak perlu penasaran. Kemudian dia memasukkan kotak itu ke dalam tasnya. Tidak ada yang mengira Denise akan merebut hadiah itu dan tertawa. Jangan pelit, mari kita lihat, oke. Denise membuka kotak hadiah. Hei, Lily kesal. Seberapa kasar wanita itu? Bagaimana dia bisa membuka hadiah itu tanpa izinnya? Lily ingin mengambil kembali kotak itu, tetapi mereka semua tercengang, terutama Denise. Rahangnya turun. Ada dasi cantik di kotak hadiah. Cinta abadi. Cinta abadi yang bernilai 60 juta dolar. Lily menggigil, dia terkejut dan bersemangat. Apakah suaminya membelikannya untuknya? Bagaimana itu bisa terjadi? Denise memandang Lincoln, keduanya masih shock. Setelah beberapa saat, Denise akhirnya sadar. Dia tertawa ketika dia melihat Daryl. Wow, sepertinya kamu tidak pergi ke kamar kecil, kamu pasti pergi untuk mencuri kalung itu. Itu pasti pencurian. Bagaimana menantu yang masih hidup seperti dia punya uang untuk membeli itu? Bahkan nenek keluarga Lindon tidak akan membeli kalung 60 juta tanpa berpikir dua kali. Dia pasti mencurinya. Karena itulah Daryl menyuruh Lily membuka kadonya di rumah. Dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Lincoln juga tersenyum. Wow, Lily. Aku tidak tahu kamu menikah dengan pria yang begitu hebat. Dia bisa mencuri barang 60 juta dengan begitu mudah. Lily khawatir. Berhenti mengatakan itu. Suamiku tidak akan pernah mencuri apapun. Dia tidak akan pernah mencuri. Bukankah dia ditangkap dan dikirim ke penjara karena mencuri 2 ponsel? Denise tertawa. Kemudian dia mengangkat kotak hadiah dan berteriak, "Kon dan lihat. Ada pencuri di sini. Seseorang di sini telah mencuri kalung senilai 65 juta dolar. Ayo cepat." Semua orang mulai berkumpul di sekitar mereka. Mereka menunjuk Daryl dan mengkritiknya. Pencurian di siang bolong. Daryl tidak tahan lagi. Dia menatap Denise dan berkata, "Kamu tidak mampu membelinya, jadi orang lain juga tidak bisa." Dennis tertawa. "Jadi, apakah itu dicuri? Anda akan tahu." Lebih banyak orang berkumpul di sekitar mereka, dan semua orang mulai menegurnya. Beberapa pekerja di mal bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk memanggil polisi. Bab 317. Seorang wanita tiba-tiba muncul di antara kerumunan. "Dia bukan pencuri," kata wanita itu lembut. "Itu adalah Yvonne Yang. Dia berada di mal untuk mencari lipstik. Dia tidak menyangka akan bertemu Daryl." Daryl juga terkejut melihatnya. Dia tampak lebih menarik, dan dia tidak melihatnya selama sekitar 2 hari. Dia mengenakan setelan formal. Pakaian itu memamerkan sosoknya yang sempurna, dan dia juga mengenakan pakaian The Worship of Crystal. Daryl telah membelikannya untuknya di Rogers Auction. Wow! Penampilan Yvonne sempat menarik perhatian para pria di kerumunan. Seorang pria mengikuti di samping Yvonne. Dia berpakaian rapi dalam setelan jas dan kacamata bingkai hitam. Dia tampak cerdas. Yvonne melangkah maju dan menunjuk pria di sampingnya untuk memperkenalkannya kepada Daryl. "Daryl, ini Matt Taylor." Yvonne sangat marah hari itu. Ayahnya telah memutuskan untuk memperkenalkan laki-laki kepadanya. Dari pewaris kaya hingga pengusaha sukses, dia tidak menghentikan usahanya. Karena Yvonne selalu menaruh hati pada Daryl, jadi dia merasa sangat kesal. Hanya 2 hari sebelumnya, ayahnya telah memperkenalkan Matt padanya.
Dia memperkenalkan Matt sebagai murid penilai anti gue terkenal, Simon Yo. Dia memiliki keterampilan penilai yang sangat baik. Pagi itu, ayahnya telah menekan Ivene untuk bertemu Matt, jadi dia setuju. Setelah dia mengobrol dengan Matt, dia menyadari bahwa dia memiliki kepribadian yang baik dan juga sangat sopan. Mereka melihat kerumunan saat mereka lewat, jadi mereka berhenti untuk melihatnya. Dia tidak berharap melihat Daryl di sana, dan seseorang menuduhnya mencuri. Denise berteriak, "Kamu berani untuk menantu yang masih hidup. Katakan semua yang kamu inginkan kepada orang lain, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara." Denise tertawa dingin. Dia sangat marah ketika dia melihat sepasang The Worship of Crystal di kaki Ivene. Mengapa ada banyak S9 palsu The Worship of Crystal? Bagaimana bisa begitu banyak wanita memakainya? Ivene memandang Denise dan berkata, "Kamu pasti salah. Daryl tidak akan pernah mencuri apapun." Daryl telah menghabiskan $100 juta untuk menawar The Worship of Crystal yang dikenakan Ivene di kakinya. Bagaimana dia bisa menjadi pencuri? Apa lelucon? Denise memandang Ivene dan berkata, "Anda mungkin mengatakan dia bukan pencuri, tapi dia pencuri. Kalung ini berharga $60 juta. Bagaimana mungkin menantu yang masih hidup seperti dia bisa membeli barang seperti itu? Bagaimana dia bisa mendapatkannya jika dia tidak mencuri?" "Saya Ivene tersenyum. "Saya percaya bahwa dia tidak akan pernah mencuri apapun. Saya dapat menjamin itu secara pribadi." Denise tertawa mendengar jawaban Ivene. "Jaminan pribadimu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan mungkin mengenakan pakaian The Worship of Crystal palsu. Berhentilah bertingkah seolah-olah kamu adalah orang penting." Kerumunan menatap mereka. Yeyone menghela nafas sebelum berkata, "Tam Ivene yang keluarga Ni memiliki paviliun mutiara. Apa? Dia adalah putri tertua keluarga Yang." Semua orang terkejut ketika Ivene mengatakan itu. Keluarga muda terkenal di kota Donghai. Mereka telah berkecimpung dalam bisnis anti gue selama beberapa generasi. Masyarakat atas senang mendapatkan barang antik sebagai hadiah, sehingga keluarga muda memiliki jaringan yang hebat. Bab 318. Denise tersipu. Dia terkejut ketika mendengar itu. Kemudian dia melihat manajer toko perhiasan bergegas ke arah mereka. Denise segera berteriak, "Ayo Yuiklich, apakah ini kalung yang hilang?" Denise bergegas maju dan menyerahkan kotak hadiah itu kepada manajer toko. "Coba lihat, apakah kalung ini milik tokomu?" Dia berbalik dan menunjuk Daryl, "Dia telah mencurinya." "Mencuri?" Manajer toko tampak bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Denise tertawa keras. Manajer toko datang berlari untuk mendapatkan kalung itu. "Sekarang semua bukti ada di sini. Mari kita lihat bagaimana dia menjelaskan dirinya sendiri." Sebuah 60 juta bak necklace sudah cukup untuk memasukkannya ke penjara selama sisa hidupnya. Pikir Denise. "Tuan," kata manajer toko dengan sopan sambil menyerahkan kotak hadiah itu kembali kepada Daryl. Dia membungkuk padanya. "Tuan, saya lupa memberitahu Anda bahwa dengan pengeluaran Anda yang tinggi di toko kami, Anda segera ditingkatkan menjadi anggota istimewa. Maukah Anda meninggalkan nomor Anda bersama kami sehingga kami dapat memproses keanggotaan untuk Anda? Juga, Anda lupa tanda terima pembelian Anda." "Apa? Tanda terima untuk pembelian?" "Dia membeli kalung itu." Kerumunan terdiam. Mereka tidak percaya apa yang terjadi. "Pembelian $60 juta, orang itu pasti kaya." Denise biuset saat dia berdiri di sana. "Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa pencuri ponsel mampu membeli kalung senilai $60 juta?" Dia pikir. Denise skeptis tentang apa yang telah terjadi. Dia melangkah maju untuk melihat tanda terima. Dia tercengang. Kwitansi menunjukkan harga kalung itu. Daryl memang membeli kalung itu. Semua orang menatap Denise. Apakah ada yang salah dengannya? Mengapa dia berteriak mencuri ketika Daryl membeli kalung itu? Dia pasti wanita gila. "Saya tidak perlu keanggotaan." Daryl meraih tangan Lily dan berkata, "Sayang, ayo pergi. Tidak ada gunanya tinggal karena kebenaran sudah keluar." Setelah dia mengambil beberapa langkah, Daryl berhenti dan berbalik ke arah Denise. "Oh, benar. Biarkan saya memberitahu Anda satu hal." Semua orang penasaran dengan apa yang dikatakan Daryl.
Daryl menegur dan berkata kepada Denise, hanya ada 99 pasang The Worship of Crystal di dunia. Nomor seri terukir di tumit. Meskipun kalian bertiga mengenakan Apair, aku tahu fakta bahwa hanya sepatu pada istri saya dan Nona yang adalah asli. Yang di kaki Anda palsu. Mengingat kualitas reproduksi yang buruk, itu pasti hanya menghabiskan biaya $500. Daryl berbalik dan pergi setelah itu. Wow, semua orang mulai menunjuk Denise saat mereka tertawa. Denise merasa sangat malu. Dia tidak menyangka Lincoln akan memberinya sepasang sepatu palsu. Dia telah bersumpah bahwa itu asli ketika dia memberikannya padanya. Lincoln tersenyum canggung ketika dia melihat semua orang menertawakan istrinya. Sayang, maaf. Sepatu itu memang imitasi, tapi aku bersumpah aku tidak mendapatkannya seharga $500. Aku membayar lebih dari $10.000 untuk itu. Nya. Bab 319. Di luar mal, Ivene, Matt, Daryl, dan Lily berjalan sambil mengobrol satu sama lain. Lily menyarankan mereka pergi makan malam, dan semua orang setuju dengan suara bulat. Sementara mereka berbicara, ponsel Ivene berdering. Itu adalah ayahnya, Kingston. Suara Kingston terdengar begitu panggilan tersambung. Putriku sayang, bagaimana kencanmu? Matt benar-benar pria yang baik, kan? Sebagian besar upaya perjodohannya untuk putrinya telah gagal, dan Kingston telah sampai pada suatu kesimpulan. Ivene menolak semua kandidat karena dia memiliki Daryl di hatinya. Apa yang spesial dari 50 tentang Daryl? Dia hanya memiliki beberapa keterampilan dalam menilai anti-gue. Saat menyadari fakta itu, Kingston segera menghubungi Matt. Pria itu mungkin masih sangat muda, tetapi dia juga memiliki keterampilan yang sangat baik dalam menilai barang antik. Dia adalah penilai anti-gue terkenal di dunia, murid Simon Yo. Keahlian Daryl tidak sebanding dengan Matt. Selain itu, Matt juga cerdas dan berkomitmen. Tidak ada alasan bagi Ivene untuk tidak menyukainya. Putriku tersayang, katakan padaku, apa pendapatmu tentang Matt? Kingston bertanya dengan tidak sabar. Ivene tidak ingin mengecewakan ayahnya, jadi dia menjawab singkat, baiklah. Baik-baik saja. Kingston menghela nafas. Kamu sangat pemilih. Kemudian dia mendengar Kingston berteriak. Hei, bos, berapa harga lukisan itu? Sepertinya dia berada di tempat yang ramai dan kacau, percakapan tampaknya berpusat pada lukisan. Setelah beberapa saat, Kingston kembali ke percakapan. Menemukan lukisan yang unik, silakan datang dengan Matt. Membutuhkan dia untuk menilai itu. Percepat. Kemudian dia menutup telepon. Ivene terdiam. Ayahnya ingat Matt dalam hal barang antik. Sepertinya ayahnya ingin memilih penerus untuk dirinya sendiri daripada menantu. Dia baru saja bertemu Daryl, dan dia tidak ingin pergi begitu cepat. Ivene punya ide. Daryl, maukah kamu pergi melihat juga? Baik. Daryl enggan pergi. Dia lebih suka pergi berbelanja dengan istrinya daripada pergi untuk penilaian anti-gue. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, Lily memegang tangannya dan berkata, ayo pergi, karena Ivene dengan ramah mengundang kita. Lily berterima kasih kepada Ivene ketika dia mencoba membantu membersihkan nama Daryl ketika dia dituduh melakukan pencurian dini hari itu. Daryl tersenyum dan berkata, tentu, mari kita lihat. Ayo pergi. Ivene sangat bersemangat, dan dia tersenyum lebar. Namun, Matt kecewa. Kenapa pria ini harus selalu ada di setiap kesempatan? Pikirnya. Matt adalah pria yang cerdas, dia tahu Ivene tertarik pada Daryl apa yang istimewa dari dirinya. Yeyone begitu bersemangat saat pria itu setuju untuk ikut dengannya. Mereka di Jalan Maple. Maple Street dinamai untuk pohon maple yang ditanam di sepanjang jalan. Itu juga terkenal dengan bisnis antik yang mendirikan toko di sana. Ketika cuaca paling nyaman di pertengahan September, para pemilik akan bergabung untuk mengadakan festival anti-gue di jalan yang terkenal itu. Pencinta barang antik dari seluruh kota Donghai memadati jalan. Kolektor barang antik dari seluruh dunia juga akan berada di Maple Street untuk menemukan lebih banyak harta karun untuk koleksi mereka. Bab 320. Ketika mereka berempat tiba, tempat itu benar-benar ramai. Ivene dan Lily tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Kedua dewi itu terlalu cantik. Beberapa pria bahkan tidak berkedip.
Kedua jadi itu cantik dengan caranya sendiri. Kedua wanita itu tidak memperhatikan perhatian yang mereka perintahkan, perhatian mereka tertuju pada kios-kios yang ada di kedua sisi jalan. Ada banyak kios dengan barang antik yang dipajang untuk dijual. Gulungan tulisan tangan, batu giok, keramik, dan banyak barang halus lainnya, semuanya tampak menarik. Daryl melihat sekeliling sambil berjalan. Festival Antigue adalah salah satu yang menarik. Dia memperhatikan beberapa barang antik berkualitas baik saat dia berjalan melewatinya. Mereka akhirnya tiba di kios terbesar di pasar. Ada banyak orang di sekitarnya, dan Kingston adalah salah satunya. Yeyone senang melihat ayahnya, dan dia dengan bodohnya mendekatinya, "Ayah." Kingston berbalik dan mengangguk padanya. "Matt, ayolah, lihat berapa harga lukisan ini." Pemilik kios memegang lukisan antik di tangannya. Itu adalah lukisan harimau malang, dengan cakarnya sebuah gunung batu saat ia meraung ke langit. Ada pohon yang tampak elegan di sampingnya. Itu adalah lukisan Tiger Roar Mountain. Nama, Thompson, tertulis di sudut lukisan. Ada juga selusin perangko di atasnya. Apakah itu lukisan Wat Thompson? Daryl melirik dan mengerutkan alisnya. Semua orang kagum dengan lukisan itu. Itu adalah lukisan asli. Betapa menariknya lukisan Tiger Roar Mountain. Beberapa kolektor di sana juga gugup, mereka semua berharap untuk menawarkan harga yang wajar untuk lukisan itu. Namun, dalam bisnis Antigue, ada aturannya. Tidak seorang pun boleh ikut campur ketika calon pembeli merundingkan harga sebuah barang antik. Kingston sedang bernegosiasi dengan penjual barang antik, sehingga kolektor lain hanya bisa menunggu dengan tidak sabar. Kingston menyerahkan lukisan itu kepada Matt sambil tersenyum bangga. "Matt, coba lihat. Apa pendapatmu tentang lukisan ini?" Pelukis itu memiliki keterampilan yang sangat baik. Emosi pada harimau itu tampak nyata dan megah. Seluruh gaya lukisan cocok dengan gaya asli Wat Thompson. Harga yang diminta untuk lukisan itu adalah $1 miliar. Harganya cukup masuk akal untuk sebuah lukisan Wat Thompson. Pada lelang Henderson pada tahun 2004, kipas yang dilukis Wat Thompson, yang disebut Cherry Appreciation, dijual seharga $4,7 juta. Itu setara dengan sekitar $1 miliar setelah bertahun-tahun berlalu. Namun, itu hanya kipas yang dilukis. Lukisan yang menjadi tamu pada saat itu adalah sebuah karya seni yang disebut Tiger Roar Mountain. Itu bisa menghasilkan $3 miliar dalam pelelangan, tetapi penjual telah meminta $1 miliar untuk itu. Namun, Kingston khawatir. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari $1 miliar asetnya. Jika lukisan itu terbukti palsu, dia akan kehilangan semua uangnya. Karena itu, dia memutuskan untuk meminta bantuan Matt. Matt mengamati lukisan itu dengan seksama. Dia berkata, "Semua orang tahu bahwa Wat Thompson adalah bakat yang luar biasa. Tidak hanya dia seorang pelukis, tetapi dia juga seorang penyair dan kaligrafer. Lukisannya memiliki energi yang kuat dari gambar dan kelembutan seorang seniman. Gunung Tiger Roar memancarkan kualitas ini dengan sempurna. Lihat harimau, ada definisi yang kuat dan jelas di stripnya, dan itu menunjukkan kekuatan tiger dengan sempurna. Pohon di sampingnya memberikan sentuhan yang lebih lembut pada seluruh lukisan. Secara keseluruhan, lukisan itu terlihat kuat, energik, dan lembut pada saat bersamaan. Ini cocok dengan semua kualitas lukisan Wat Thompson. Ini pasti lukisan asli." Matt berbicara dengan jelas. Semua orang terkesan dengan analisis Matt tentang lukisan itu. Sungguh seorang pemuda yang terampil. Keterampilan penilaian Antigue-nya adalah yang terbaik di antara semua orang di sana. Beberapa kolektor mengangguk setuju. Para kolektor semuanya memiliki pengetahuan mendalam tentang lukisan antik. Mereka semua terkesan dengan Matt Stallen dalam penilaian.